Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Semoga hari ini adalah hari yang membahagiakan buat kalian semuanya. Karena besok adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 P3K. Dan pada hari ini tanggal 7 itu ada keputusan Menpan RB nomor 1169 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Ya, langsung saja kita ke poinnya, yaitu tentang diktum ketiga, yaitu nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 itu dilakukan penyesuaian dari keputusan menteri dari keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K fungsional guru itu menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Dan apa itu kategori 1, 2, dan 3? Kategori 1 itu nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, ini untuk kategori 1 ini biar tidak menghilangkan haknya yang sudah tes di tahap 1 yang sudah passing grade, itu tetap memakai yang passing grade yang awal yang nomor 1127. Selanjutnya yang kategori 2. Kategori 2 itu yang PG atau passing grade teknis itu tidak ada. Sementara yang kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 110. Yang wawancara adalah 20 saja. Dan ini berlaku, yang kategori 2 ini itu berlaku bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Nah, pada saat pendaftaran atau mengakhiri pendaftaran itu usianya 50 tahun. Itu passing grade teknisnya tidak ada. Sementara yang kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum 3 itu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Yang untuk manajerial sosial kultural itu 130, yang wawancara adalah 24. Nah, terus passing grade-nya seperti apa untuk yang kategori 3 atau 1, 2, 3? Nah, ini yang contoh, misalnya saya ambil guru kelas SD, ya, SD guru kelas. Itu yang kategori 1, kita memakai kategori 1 itu 320. Yang kategori 2 itu tidak ada. Yang kategori 3 itu 270. Sementara manajerial sosial kultural kategori 1 itu 130, kategori 2 110, kategori 3 130. Sementara wawancara itu kategori 1 24, kategori 2 20, dan kategori 3 24. Jadi untuk manajerial dan wawancara itu untuk kategori 1 dan 3 sama, tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, yaitu yang sekarang ini, dan seleksi kompetensi 2, 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, itu yang dipakai adalah yang kategori 1 dulu untuk nilai kelulusannya. B, jika setelah huruf A ini itu masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, misalnya yang di kategori 1 itu tidak ada yang passing grade, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6
diberlakukan nilai ambang batas kategori kedua berperingkat terbaik. Nah, jika kategori 1 itu tidak ada yang terpenuhi, itu kemudian yang dipakai adalah yang kategori kedua, yaitu yang usia paling rendah 50 tahun dan berperingkat terbaik. Ini kalau misalnya yang daftar lebih dari 1. Yang C, jika huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, misalnya yang B yang usia 50 atau paling rendah 50 itu tidak terpenuhi passing grade-nya, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori ketiga dan berperingkat terbaik. Nah, setelah kategori 1 tidak terpenuhi, kategori 2 tidak terpenuhi, maka yang dipakai adalah yang kategori ketiga, yaitu passing grade yang diturunkan. Misalnya tadi yang guru kelas 320 menjadi 270. Selanjutnya, peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasar pada pasal 29 Peraturan Menteri Peraturan Menpan RB nomor 28 tentang pengadaan pegawai pemerintah atau P3K itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar memiliki serdik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatannya. Yang kedua adalah kelompok yang berisi dari sekolah bukan tempatnya mengajar atau non-induk. Kita ambil contoh ya, Misalnya Wati itu mendaftar formasi guru kelas SD sekolah induk. Nah, Wati ini di sekolah induknya ada. Usianya baru 29 tahun. Wati tidak memiliki serdik. Wati mendapatkan nilai gini. Teknisnya 280, manajerial dan sosio itu 175, wawancara 36. Nah, ini kan masuk. Ini masuk. Sementara yang teknis kan tidak, karena passing grade-nya adalah 320. Nah, ini Wati tidak termasuk kategori 1. Karena apa? Karena tidak memenuhi ambang batas, yaitu 320, bukan kategori 1. Selanjutnya, Wati tidak termasuk kategori 2 karena usianya baru 29 tahun, belum minimal 50 tahun. Wati termasuk kategori 3 karena apa? Karena terpenuhi ambang batas kategori 3, yaitu berapa tadi? 270. Sementara nilai Wati adalah 280. Nah, ini Wati ini termasuk kategori ketiga. Tapi kalau di sekolahan Wati ini cuma Wati yang mendaftar, berarti posisinya aman. Tapi kalau ada beberapa yang daftar, tinggal di ranking. Ini contoh kedua, misalnya gini, formasinya 2, pendaftarnya 3, semuanya di sekolah induk. PG passing grade guru kelas SD itu yang kategori 1 itu 320, yang kategori 2 0 atau strip, yang kategori 3 270. Contohnya ini. Wati teknisnya 280. Manajerial dan sosial 175. Ini masuk, wawancara juga masuk, usianya ini afirmasi, misalnya tidak. Nah, ini Wati ini termasuk kategori 3 ya, kategori 3. Karena tidak passing grade di 1, tidak usia 50, tapi passing grade di kategori 3. Budi, sementara Budi teknis 340. Oke. Ini semuanya passing grade. Berarti ini termasuk kategori 1. Yang Andi itu 180. Itu tidak passing grade ke 1. Ya, jelas tidak passing ke 1 ya. Ini oke. Usianya 52. Berarti masuk ke kategori
2. Kategori 2. Nah, dari ketiga pendaftar ini siapakah yang berhak menempati 2 formasi ini? Berarti kita tinggal urutkan. Yang pertama adalah yang dipakai adalah kategori 1 dulu. Kita urutkan siapa? Budi, berarti ini. Terus yang kategori 2 siapa? Andi, ini. Berarti Wati tidak masuk. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ada berbeda pendapat atau pemahaman saya, mohon dikoreksi ya. Terus afirmasinya bagaimana? Afirmasi sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut ya untuk penambahan afirmasi apa. Yang jelas yang kemarin sudah ditetapkan yaitu cerdik 100% teknis, usia 15% teknis, disabilitas 10% teknis, dan honorer K2 adalah 10% teknis. Nah, demikian teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan atau mungkin pendapat yang berbeda, mohon koreksinya ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.